Si kaya mengetahui bahwa anaknya akan menikah hari ini, namun dia memutuskan untuk menyembunyikan identitasnya. Dia menyamar sebagai pekerja biasa, dan membawa teman-teman sesama pekerja untuk menguji karakter calon menantunya. Sebenarnya, ayahnya sudah menyembunyikan identitasnya sebagai orang kaya sejak anaknya lahir. Dia mengatakan kepada anaknya bahwa dia hanya seorang pekerja. Saat itu, anaknya sedang mengeluh. Calon istrinya menggunakan tabungan ayahnya untuk membeli mobil mewah. Tiba-tiba, ayahnya tertabrak mobil pengantin. Asistennya mencoba untuk membantunya bangun, namun ayahnya menghentikannya. Dia berkata pada asistennya untuk tidak mengungkapkan identitasnya. Sopir langsung turun untuk memeriksa. Mobilnya tergores. Dia langsung memberikan uang kepada sopir sebagai ganti rugi. Calon menantunya juga turun untuk memeriksa. Dia marah dan berkata, ini mobil baru yang baru saja dibeli. Dan bertanya pada orang kaya apakah dia tahu seberapa mahal mobil itu. Dia bahkan menyuruh pria itu untuk menangani masalah ini. Pria itu mencoba menenangkan calon istrinya, dan berusaha untuk membantu orang kaya bangun. Namun setelah melihat wajahnya dengan jelas, dia baru sadar bahwa itu adalah ayahnya. Sebelumnya dia selalu mengatakan bahwa dia sibuk di proyek. Jadi ketika bertemu di tengah jalan, tentu saja dia harus mengajaknya naik mobil. Namun tidak diduga, istrinya menentangnya dengan keras. Dia mengatakan orang kaya tidak hanya tidak boleh naik mobil, tapi setelah menikah, dia juga tidak boleh tinggal di rumah mereka, karena dia tidak ingin tinggal dengan orang miskin seperti itu. Kata-kata ini benar-benar membuat pria itu marah. Dia langsung melemparkan bunga itu, dan berniat membatalkan pernikahan, sebagai cara untuk menakut-nakuti istrinya. Namun belum selesai berbicara, tiba-tiba sebuah mobil mewah datang. Dari mobil tersebut turunlah anak kedua keluarga William. Begitu dia turun dari mobil, istrinya langsung merangkul tangannya. Melihat pemandangan yang intim itu, pria itu langsung sadar, istrinya sudah menyimpang dari jalan yang benar. Anak kedua itu mencemooh pria itu sebagai bodoh. Dia bahkan berani mencoba menikahi wanita itu. Pria itu tak bisa menahan penghinaan itu. Ketika dia berbalik untuk pergi, tiba-tiba anak kedua itu semakin sombong, meminta orang kaya untuk mengganti biaya mobil, atau dia tidak akan bisa pergi. Bahkan dia memaksa orang kaya untuk bersujud dan meminta maaf. Pria itu tidak bisa lagi menahan diri, dan menolak untuk melakukannya. Namun yang tak diduga, anak kedua itu memanggil sekelompok orang untuk memukuli mereka berdua, dan sekelompok orang ini juga berpura-pura kalah dalam perkelahian. Untuk menutupi kebenaran, orang kaya bahkan berlutut memohon ampun. Barulah anak kedua itu puas dan pergi. Setelah sekelompok orang itu pergi, orang kaya akhirnya berdiri. Dia menghibur anaknya untuk tidak bersedih. Dia berjanji akan mencarikan istri yang lebih cantik untuknya. Pria itu pikir itu adalah hiburan, lalu bertekad untuk bekerja keras menghasilkan uang. Dia yakin akan membuktikan kemampuannya kepada orang lain. Kemudian dia mencari pekerjaan sebagai pengantar barang. Namun begitu dia mulai bekerja, dia langsung dibawa masuk. Keesokan harinya, saat dia terbangun, ternyata ada seorang wanita cantik di sebelahnya. Ternyata wanita itu adalah putri konglomerat. Setelah kakeknya meninggal, keluarganya mulai jatuh miskin. Kakeknya berusaha mengangkat keluarga mereka dengan merencanakan agar wanita itu menikah dengan pewaris grup. Dia berniat memberi obat pada wanita itu, namun wanita itu tidak suka. Kemarin dia bertemu pria itu, dan menariknya ke dalam kamar untuk membantunya menghilangkan racun. Sekarang satu-satunya cara adalah membuat pria itu menyamar sebagai pewaris grup, agar kakeknya setuju dengan pernikahan mereka, sehingga dia tidak perlu menikah dengan pewaris